Bapak, Ibu, Saudara, apakah ada di antara kita yang pernah bertanya, apakah Tuhan itu benar-benar ada? Kenapa? Karena ada orang Kristen yang mempertanyakan keberadaan Tuhan. Dia bilang kalau Tuhan itu memang sungguh-sungguh ada dan mengasihi umatnya, mengapa ia membiarkan saya mengalami masalah? Ketika pendetanya memberi nasihat supaya ia berdoa, dia bilang, saya sudah berdoa sebelum bekerja, saya berdoa waktu bekerja, dan saat menghadapi masalah saya terus berdoa. Tetapi pertolongan Tuhan tidak kunjung tiba. Bahkan masalahnya tambah ruwet. Dia bertanya-tanya di manakah Tuhan di dalam masalah yang saya alami. Kalau Tuhan sungguh-sungguh ada, mengapa ia tidak mengabulkan permohonan saya? Sebelum kita mencari jawabannya dari firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dulu. Tuhan Yesus, saat ini kami sehati berkumpul bersama-sama dan kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami semua. Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicara kepada setiap kami. Kami buka hati, pikiran, perasaan kami untuk firman-Mu. Kami serahkan penyampaian firman pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saya rasa bukan hanya pengusaha tadi saja yang pernah mengajukan pertanyaan seperti itu. Saya rasa banyak di antara saudara juga pernah mengajukan pertanyaan serupa. Betul atau betul? Kalau saudara pernah bertanya-tanya, kalau saudara sedang bertanya seperti itu, atau kalau suatu hari nanti saudara bertanya seperti demikian, jangan merasa malu. Saya mau beritahu saudara bahwa sesungguhnya saudara tidak seorang diri. Di dalam Alkitab berulang-ulang ditulis tentang orang-orang yang mengajukan pertanyaan seperti itu. Di dalam kitab Mazmur berkali-kali dicatat pertanyaan sang pemazmur kepada Tuhan tentang hal yang sama. Berkali-kali ia berkata, Tuhan janganlah berdiam diri. Artinya, Tuhan di mana Engkau di dalam masalah yang sedang aku alami. Di Alkitab Perjanjian Lama ada seorang nabi namanya Habakuk. Dia juga punya pertanyaan yang sama dengan saudara. Habakuk bukan jemaat biasa, bukan sekedar hadir dalam ibadah. Dia melayani Tuhan, punya relasi yang erat dengan Tuhan, sehingga bisa dengar suara Tuhan. Tapi pernah juga mengajukan pertanyaan yang sama seperti saudara. Mari kita baca dari Habakuk 1 ayat 1 sampai yang keempat. Ayat yang pertama dulu. Ucapan ilahi dalam penglihatan Nabi Habakuk. Artinya Habakuk bukan nabi ecek-ecek. Dia dapat penglihatan langsung dari Tuhan. Sebagai jawaban atas keluh kesahnya. Apa keluh kesahnya? Di ayat yang kedua dikatakan, berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Dia berteriak dan berseru kepada Tuhan tetapi tidak mendapat pertolongan. Pernahkah saudara berkata seperti itu kepada Tuhan? Ayat yang ketiga, mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengupung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Habakuk komplain karena melihat orang fasik menindas orang benar. Semua kacau. Dia katakan, mengapa engkau membiarkan semuanya ini terjadi? Artinya Habakuk mempersalahkan Tuhan karena tidak segera bertindak. Padahal dia sudah berdoa. Dia menuntut pertanggungjawaban Tuhan. Habakuk adalah nabi Tuhan di Yehuda menjelang keruntuhannya. Kekacauan, ketidakadilan dan penindasan terjadi di mana-mana. Di saat itu
negeri Asyur di utara Yehuda juga mulai merosot. Negeri Asyur yang sebelumnya juga mengalahkan negeri Israel dan membuang 10 suku Israel ke berbagai penjuru dari wilayahnya. Kerajaan Asyur dengan ibu kota Niniwe yang seperti telah kita bahas 2 bulan yang lalu, yaitu ketika kita mempelajari Mazmur 46 dengan tema Selah, ingat, yang tentaranya pernah mengepung ibu kota negeri Yehuda, yaitu Yerusalem, tetapi Asyur sekarang sedang menuju kepada kejatuhannya. Di saat yang sama, kerajaan Babel sedang bangkit dan akan mengalahkan Asyur. Babel atau Kasdim yang diperintah oleh Nebukadnezar yang kekejamannya tidak kalah dibandingkan dengan Asyur, sedang mengambil alih wilayah Asyur dan siap untuk menghancurkan Yehuda serta kota Yerusalem. Nah, apa jawaban Tuhan terhadap doa Habakuk? Di dalam Habakuk 1 ayat yang kelima dikatakan Tuhan bilang kalau Dia bukan akan menjawab doa Habakuk untuk menolong Yehuda, tapi sebaliknya, justru Tuhan akan membangkitkan Kasdim atau Babel yang garang dan ganas untuk menyerbu Yehuda. Artinya Tuhan berkata bahwa sebaliknya dari mengabulkan permohonan Habakuk, Ia akan mendatangkan kesukaran yang lebih besar atas negeri Yehuda. Dapat kita bayangkan betapa bertambah galaunya hati Habakuk. Masalah yang sedang ada di hadapannya bukannya dibereskan, malahan sekarang Tuhan memberikan persoalan yang lebih besar akan ia hadapi. Di manakah Tuhan di tengah masalah kita? Masihkah ia dapat diandalkan? Tidaklah mengherankan di ayat selanjutnya, Habakuk 1 ayat 12-17, Habakuk mempertanyakan maksud Tuhan di balik semua yang telah dan akan ia lakukan tersebut. Hal inilah yang akan kita pelajari, yaitu belajar untuk memahami maksud Tuhan di dalam masa sukar yang dialami oleh umatnya. Supaya apa? Supaya kita dapat hidup dengan tetap teguh di masa sukar. Stay strong in tough times. Tetap teguh termasuk ketika Tuhan tidak juga kunjung mengabulkan doa-doa kita. Untuk itu mari kita membaca jawaban Tuhan kepada pertanyaan Habakuk. Habakuk 2 ayat 1-4. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. 2. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loloh supaya orang mengambil sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. 4. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Saya baca ulang kalimat terakhir dari ayat 4 ini. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Ini merupakan jawaban yang sangat penting bagi semua orang percaya yang sedang merasa galau karena sama seperti Habakuk, kesukaran yang ia hadapi semakin bertambah berat. Ini adalah firman Tuhan yang harus dipegang dan dipahami oleh semua orang yang frustasi karena doanya tidak kunjung dijawab oleh Tuhan. Oleh sebab itu, mari katakan bersama-sama dengan saya dengan keras. 1, 2, 3. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Jawaban Tuhan ini sedemikian pentingnya sehingga di dalam kitab Perjanjian Baru kalimat ini ditulis 3 kali.
yaitu di dalam Roma 1 ayat 17, Galatia 3 ayat 11, dan Ibrani 10 ayat 38. Yang artinya kepada Habakuk Tuhan berkata, percayalah kepadaku. Habakuk berkata, Tuhan, mengapa engkau tidak mengabulkan doaku? Tuhan menjawab, percayalah kepadaku. Habakuk mengeluh, mengapa engkau membiarkan masalah menimpa umatmu? Tuhan menjawab, percayalah kepadaku. Habakuk bertanya, mengapa engkau mengizinkan masalah yang sedang dialami oleh bangsa Yehuda semakin bertambah berat? Tuhan menjawab, percayalah kepadaku. Habakuk bertanya, bukankah bangsa Babel lebih jahat dibandingkan dengan umat Yehuda? Sekarang bukannya engkau menghukum Babel, malahan engkau memakai mereka sebagai alatmu untuk menghukum umatmu sendiri. Tuhan menjawab apa? Percayalah kepadaku. Nah, kalau ketika saudara mendengarkan uraian firman Tuhan ini, dan saudara pun bertanya kepada Tuhan, mengapa engkau tidak mengabulkan doaku? Dengar, ini jawaban Tuhan. Percayalah kepadaku. Kalau saudara bertanya, berapa lama lagi Tuhan wabah ini akan kami alami? Dengar, ini jawaban Tuhan. Percayalah kepadaku. Kalau saudara dalam rasa frustasi berteriak kepada Tuhan, Tuhan, tidakkah engkau melihat bahwa kesulitan yang kau alami karena wabah ini sudah mencapai batas dari kemampuanku untuk menanggungnya? Aku benar-benar dalam keadaan terjepit dan putus asa. Di manakah engkau? Dengar, ini jawaban Tuhan, apa? Percayalah kepadaku. Apakah dasar bagi kita untuk mempercayai Tuhan ketika Ia tidak kunjung menjawab doa kita seperti yang kita inginkan? Di dalam Habakuk 2 ayat 2-3 yang telah kita baca tadi, kita dapat menarik kesimpulan bahwa ada 3 hal yang harus kita percayai tentang Tuhan. Yang pertama, percayalah bahwa Tuhan adalah sang penguasa sejarah. Dia adalah pribadi yang berdaulat, maha tahu, dan rancangannya bersifat sempurna. Karena dia bersifat maha tahu, sedangkan pengetahuan kita sangat terbatas, maka sebagai akibat acap kali kita salah memahami tentang maksud dan niatan hatinya. Khususnya ketika apa yang ia kerjakan tidak seperti yang kita harapkan. Kita menilai bahwa kita lebih tahu dari Tuhan. Kita meninggikan diri kita sendiri. Itu sebabnya di ayat 4 dikatakan, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Tetapi kalau saja orang tersebut mampu melihat keadaan berdasarkan sudut pandang Allah yang berdaulat dan yang hikmatnya tidak terbatas, maka ia tidak akan menjadi marah ketika Tuhan bekerja tidak seperti yang ia inginkan. Ia percaya bahwa apapun yang Tuhan rencanakan dan lakukan adalah sempurna. Apapun jawaban Tuhan terhadap doanya, bahkan kalaupun itu tidak seperti yang ia harapkan, tetap jawaban itu adalah yang terbaik bagi hidupnya. Video klip berikut akan menolong kita untuk memahami betapa pentingnya untuk melihat sesuatu keadaan dari sudut pandang yang lebih luas. Kalau kita memandang peristiwa hanya dari sepotong saja, dari sudut pandang yang sempit, maka acap kali kita akan keliru dalam menarik kesimpulan. Video ini merupakan video yang sudah sangat lama, sehingga gambarnya tidak setajam seperti gambar video di zaman sekarang. Hanya saja, walaupun kualitas gambarnya tidak tajam, namun pesan yang disampaikannya melalui video ini sangatlah. Mari kita saksikan video berikut. An event seen from one point of view gives one impression.
Seen from another point of view, it gives quite a different impression. But it's only when you get the whole picture you can fully understand what's going on. Bila video tersebut hanya dilihat sepotong, maka yang kita lihat adalah seorang anak muda dengan pakaian berandalan seakan sedang bermaksud untuk melarikan diri dari kejaran polisi. Atau seorang pemuda berandalan yang sedang berniat untuk menjamret tas milik seorang laki-laki setengah baya. Tetapi kalau kita melihat video tersebut secara utuh dan dari sudut pandang yang lebih luas, barulah kita akan mengetahui tentang peristiwa yang sesungguhnya. Apa? Yaitu seorang anak muda yang sedang mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan seorang laki-laki setengah baya dari tertimpa bahan bangunan yang runtuh. Sekarang, dari merasa jengkel terhadap pemuda tadi, pandangan kita terhadap dirinya menjadi berubah, yaitu kita mengagumi sikap heroik yang ia lakukan dan memuji kerelaan hati dirinya untuk menanggung resiko demi keselamatan orang lain. Hal yang sama akan kita alami kalau kita dapat melihat semua peristiwa dari sudut pandang Tuhan. Sudut pandangnya yang jauh lebih luas, lebih utuh, lebih sempurna dibandingkan pengetahuan kita, sehingga sebaliknya dari merasa jengkel, frustasi dan marah kepada Tuhan karena ia tidak bekerja seperti yang kita inginkan, kita akan bersyukur dan berterima kasih kepadanya. Satu hari setelah ibadah minggu, saya melakukan baptisan air untuk jemaat yang saya layani. Tanpa saya sadari, hari itu entah kenapa saya bisa lupa mengeluarkan dompet dan HP saya dari kantong celana. Sampai baptisan selesai. Ketika saya mau ganti pakaian, baru saya sadar kalau HP dan dompet masih ada di kantong saya. Wah, saya sedih sekali dan sempat komplain sama Tuhan. Saya ini melakukan amanat agung, salah satunya membaptis. Tapi kok Tuhan gak ingetin saya sehingga HP saya rusak. Pas waktu itu saya mau ke Malang, pelayanan. Dan pada zaman sekarang kalau gak ada HP susah banget. Waktu itu saya tidak dalam posisi siap untuk beli HP yang baru. Jadi saya bawa HP jadul yang hanya bisa telepon dan SMS. Masukkan beberapa nomor HP penting, pokoknya bisa untuk komunikasi. Saya bawa HP saya yang rusak, mudah-mudahan di Malang bisa diperbaiki. Karena saya dengar jemaat di Malang ada yang bisa servis HP. Sampai di Malang, agenda saya yang pertama adalah servis HP, supaya waktu saya pulang ke Palembang, HP itu sudah selesai. Saya menginap di rumah teman baik saya dan minta dia untuk mengantar saya untuk servis HP. Waktu dia lihat HP saya, dia bilang, HP seperti itu kok masih mau diperbaiki? HP udah nggak musim lagi, beli baru aja. Saya tidak terlalu menanggapi karena saya juga sudah tahu. Masalahnya saya nggak siap untuk beli HP baru. Waktu itu hari Sabtu, setelah saya kasih HP rusak tersebut ke teman yang tukang servis, saya sibuk pelayanan sampai Minggu malam. Selesai pelayanan di Kota Batu Minggu malam, teman saya ini ajak saya cepat-cepat pulang. Padahal saya mau diajak makan. Tapi karena saya nginap di rumahnya, jadi terpaksa saya ikut dia cepat-cepat pulang ke Malang. Ternyata dia mau cepat-cepat pulang ke Malang, kenapa? Karena ngejar toko HP keburu tutup. Karena dia mau kasih hadiah HP buat saya. Wah, saya kaget dan senang banget karena mau dapat HP baru. Dia tanya, lu mau HP merek apa? Tipe apa? Saya nggak ngerti HP. Jadi saya bilang terserah aja, apa saja asal bisa dipakai. Dia tawarkan 2 pilihan, saya juga tidak bisa pilih karena saya tidak mengerti sama sekali. Lalu dia bilang, udah
gue yang pilihin aja. Saya bilang oke. Setelah dia beli, dia kasih barangnya kepada saya dan bilang, gua cepat-cepat soalnya besok gua mau pergi. Takut gak sempat lagi beli. Saya yang tadinya komplain sama Tuhan, jadi bersyukur. Kalau HP jadul saya nggak masuk air, saya nggak dapat HP baru. Oh, Tuhan sangat baik. Pulang ke rumah, saya buka di kamar, saya lihat bonnya, saya kaget sekali. Kenapa? Karena harganya kira-kira 10 kali dari harga HP saya yang rusak. Kalau saya beli sendiri, tidak mungkin saya beli HP semahal itu. Kalau kita lihat sepotong cerita, kita bisa keliru menilai Tuhan. Lihat keseluruhan cerita supaya kita tidak salah meresponi Tuhan. Tuhan itu baik, tidak punya yang jahat, rancangannya rancangan damai sejahtera, hari depan penuh harapan. Dan dia turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Yang kedua, percayalah bahwa Tuhan selalu menggenapi firman-Nya. Ia tidak pernah ingkar janji. Walaupun jawaban yang ia berikan tidak selalu seperti yang kita harapkan, namun yang pasti tidak akan pernah bertolak belakang dengan apa yang ia firmankan. Hal tersebut Tuhan utarakan di dalam Habakuk 2 ayat yang kedua sampai ayat yang ketiga. Demikian. Lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Di sini Tuhan menyuruh agar Habakuk menuliskan penglihatan yang ia peroleh tentang firman Tuhan mengenai kerajaan Babel pada loh-loh batu. Supaya dengan demikian orang dapat membacanya sebelum peristiwa tersebut terjadi. Kemudian Tuhan berkata bahwa penglihatan yang diperoleh Habakuk pasti akan tergenapi dengan tidak menipu. Artinya pada saatnya nanti orang akan dapat melihat bukti dari kebenaran tentang apa yang Tuhan firmankan. Di saat itu orang akan melihat bahwa sesungguhnya Tuhan tidak pernah mengingkari apa yang ia janjikan. Apa yang ia katakan pasti akan digenapinya. Kesetiaan Tuhan terhadap firman-Nya tersebut mengingatkan saya ketika kami harus membayar biaya sekolah Sheryl di Jakarta. Biaya yang sangat besar buat kami. Harus dibayar sekaligus di depan. Tidak seperti orang kuliah yang setiap tahun bayar. Tapi sekali lagi Tuhan menunjukkan kesetiaannya sehingga kami bisa melunasi semua biayanya. Semua karena kesetiaan Tuhan kepada janji-janjinya yang kami percayai. Apabila kita mempercayai kesetiaan Tuhan terhadap firman-Nya, maka ketika kita harus menanti penggenapan dari janjinya, kita tidak akan frustasi. Apapun jawaban yang ia berikan, kita tidak akan merasa kecewa. Kita yakin bahwa Tuhan selalu menggenapi firman-Nya. Yang ketiga, percayalah bahwa Tuhan senantiasa bekerja tepat pada waktunya. Ia tidak pernah terlambat di dalam menggenapi janjinya. Demikian juga ia tidak pernah tergesa-gesa dalam mewujudkan firman-Nya. Hikmat-Nya tidak terbatas, sehingga ia tahu kapan waktu yang terbaik untuk melaksanakan apa yang menjadi rencananya. Itu sebabnya di dalam Habakuk 2 ayat 3, ia berkata seperti demikian. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertanggung.
Di sini Tuhan berfirman kepada Habakuk, apabila penggenapan dari janjinya seakan-akan berlambat-lambat, maka Habakuk harus menantikan hal tersebut. Karena apa? Karena janjinya itu pasti sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan pernah terlambat. Memang bisa jadi menurut pandangan manusia Tuhan seakan-akan berlambat-lambat dalam bekerja. Tetapi sesungguhnya ia tidak pernah menunda tanpa alasan yang baik. Rencananya selalu sempurna, ia menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Istri dan anak saya suka sekali bikin roti. Dan mereka tahu betul kapan waktunya harus memasukkan tepung terigu, gula, telur, mentega, ragi, air, serta berbagai bahan yang lain. Mereka tahu kapan harus masuk oven, berapa temperaturnya, atas berapa, bawah berapa, kapan harus dikeluarkan. Kalau waktunya tidak tepat, maka hasilnya tidak sempurna. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kalau kita memandang bagian-bagian dari kehidupan kita tanpa melihatnya sebagai suatu adonan di tangan Tuhan, maka bagian-bagian tersebut kemungkinan tidak dapat kita nikmati sebagaimana yang seharusnya. Ada bagian yang seperti tepung terigu yang tidak dapat kita nikmati. Ada pula bagian yang seperti gula yang kalau kita nikmati secara berkelebihan justru akan menjadikan tubuh kita tidak sehat. Tetapi kalau semua itu berada di tangan Tuhan dan ia mencampurnya menjadi satu serta mengolahnya di dalam hikmatnya dengan ukuran waktu yang tepat, maka hasil akhirnya akan sangat indah, sehat, dan dapat kita nikmati. Sesungguhnya Tuhan adalah pribadi yang penuh dengan hikmat. Ia tahu bagaimana merangkai seluruh perjalanan kehidupan kita dan mengolahnya dengan tepat. Sehingga pada waktunya semua itu akan berakhir dengan indah. Yang perlu kita lakukan adalah sama seperti yang Tuhan katakan kepada Habakuk, yaitu menanti dengan sabar dan dengan iman. Yang perlu kita lakukan adalah mempercayai bahwa Dia pasti akan mengenapi firman-Nya tepat pada waktunya. Memang hidup ini tidak selalu berjalan seperti yang kita inginkan. Namun apabila kita percaya bahwa Tuhan adalah pribadi yang berdaulat, karena Dia adalah sang penguasa alam semesta, dan kita percaya bahwa Dia tidak pernah mengingkari janjinya, karena Ia adalah pribadi yang setia, serta kita percaya bahwa Dia selalu mengenapi firman-Nya tepat pada waktunya, karena hikmat-Nya tidak terbatas, maka apapun jawaban yang Ia berikan terhadap doa kita, kita percaya bahwa itu adalah yang terbaik untuk kehidupan kita. Sebaliknya dari merasa frustasi dan kecewa kepada Tuhan, kita dapat menghadapi hari esok dengan penuh harapan dan sukacita. Sebaliknya dari rasa gundah, kita dapat melewati hari-hari yang kita jalani dalam damai sejahtera. Kasih-Nya telah Ia buktikan melalui pengorbanannya di dalam Yesus Kristus sampai mati di atas kayu salib. Kuasa-Nya telah Ia buktikan melalui kebangkitan Kristus dari kematian. Kesetiaannya telah Ia buktikan melalui penyertaan dan tuntunan Roh Kudus-Nya dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih setia-Mu. Kami mengucap syukur karena Engkau tidak pernah mengingkari janji-Mu. Walaupun kadang-kadang kami merasa Engkau lambat, tapi Engkau tidak pernah terlambat. Engkau selalu menolong kami tepat pada waktunya. Dan semua menjadi indah pada waktunya. Aku berdoa buat setiap orang yang menyaksikan dan mendengarkan program ini. Minta supaya Tuhan juga memberikan kepada mereka kesabaran untuk menantikan jawaban doa dengan iman, dengan setia. Karena percaya bahwa Engkau Tuhan yang setia kepada janji firman-Mu. Langit dan bumi boleh berlalu,
tapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Engkau memberkati juga negara kami Indonesia berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.